Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindira Putri Leandri dari Program Studi Akuntansi Syariah dengan NIM 182422534. Di sini saya akan menampilkan presentasi proposal saya dengan judul Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Equity terhadap harga saham yang ditinjau dari perspektif syariah. Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2023. Nah, yang pertama itu ada analisis harga saham manufaktur syariah di BEI. Nah, perusahaan ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia atau BEI dari perspektif syariah selama periode 2020 sampai dengan 2023. Nah, di sini saya akan menganalisis peran rasio keuangan seperti current ratio, debt to equity ratio, dan return on equity dalam konteks perspektif syariah. Selanjutnya, nah, pentingnya pasar modal syariah di Indonesia itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada pilar ekonomi nasional. Nah, pasar modal Indonesia adalah pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menyediakan pembiayaan bagi perusahaan, peluang investasi, dan masyarakat. Nah, yang kedua ada peran sektor manufaktur. Nah, sektor manufaktur di BEI Kursual mencakup industri dasar, aneka industri, dan barang konsumsi serta menjadi indikator kesehatan bagi ekonomi. Terus yang ketiga ada faktor harga saham. Nah, harga saham mencerminkan ekspektasi pasar, memahami current ratio, debt to equity ratio, dan ROE untuk likuiditas, struktur modal, dan profitabilitas pada perusahaan. Terus rasio keuangan dan pengaruhnya. Yang pertama current ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek mencerminkan likuiditas. Semakin tinggi CR, maka semakin tinggi pula likuiditas perusahaan tersebut. Terus yang kedua itu ada debt to equity ratio atau DER. Nah, yaitu menunjukkan proposisi pendanaan dari utang dibandingkan ekuitas mencerminkan struktur modal dan risiko keuangan. DER tinggi berarti beban utang besar. Terus yang ketiga ada ROE atau return on equity. Nah, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri, mencerminkan efisiensi penggunaan ekuitas. ROE tinggi menunjukkan profitabilitas balik. Terus selanjutnya itu ada dinamika harga saham manufaktur pada periode 2020 sampai dengan periode 2023. Nah, pada periode 2020, periode awal pandemi COVID-19 menyebabkan fakultas signifikan dari pasar modal. Terus periode 2021, indeks sektor manufaktur mengalami pertumbuhan signifikan seiring pemulihan ekonomi. Terus pada 2022, penurunan akibat tekanan ekonomi global dan domestik mempengaruhi kinerja pada perusahaan. Dan periode 23, dinamika pasar terus berlanjut dengan variasi rasio keuangan atau perusahaan manufaktur. Nah, Fakultas Harga Saham di sektor manufaktur Indonesia selama 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan dinamika menarik. Nah, indeks sektor manufaktur tumbuh signifikan pada 2021. Namun, menurut pada 2023 akibat tekanan ekonomi global, rata-rata current ratio itu sekitar 1,8 pada 2022. Nah, menunjukkan likuiditas yang baik. Terus semakin DER rata-rata di angka 1,5 mengidentifikasikan leverage tinggi. Nah, terus ROE rata-rata di angka 12% mencerminkan profitabilitas moderat. Atau variasi ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham terutama dalam konteks syariah. Nah, terus kesenjangan penelitian terdahulu. Nah, yang pertama itu ada kurangnya perspektif syariah. Di sebagian besar penelitian sebelumnya itu belum mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, yaitu seperti larangan riba, spekulasi, tujuan dan
manfaat penelitian. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh CR, DER, dan ROE terhadap harga saham di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020 sampai dengan 2023 dari perspektif syariah. Terus manfaat akademisnya memperkaya literatur keuangan syariah dan memberikan wawasan baru tentang pengaruh rasio keuangan terhadap harga saham. Terus manfaat praktisnya di sini memberikan panduan bagi investor muslim, manajer keuangan, dan regulator untuk keputusan investasi dan kebijakan sesuai dengan prinsip syariah. Masalah penelitian. Nah, objek penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai dengan 2023. Nah, variabel independennya di sini adalah current ratio, debt to equity ratio, dan return on equity. Terus variabel independennya di sini adalah harga saham pada perusahaan manufaktur. Nah, perspektif analisisnya adalah prinsip keuangan syariah, larangan riba atau spekulasi berlebihan. Terus metode pengambilan sampelnya adalah purpose sampling dengan kriteria tertentu. Nah, jenis data di sini adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan. Terus metode analisis data adalah regresi linear berganda. Kerangka konseptual penelitian yang pertama itu ada di harga saham, yaitu Y, variabel dependen yang dipengaruhi oleh rasio keuangan. Terus yang kedua ada return on equity, ROE sama dengan X1, itu adalah profitabilitas dari modal sendiri. Terus yang ketiga ada debt to equity ratio, DER atau X2, itu adalah struktur modal dan rasio keuangan. Yang keempat ada current ratio, CR atau X1, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, kerangka konseptual ini memvisualisasikan hubungan antara variabel CR, DER, dan ROE dan variabel dependen yaitu harga saham. Hipotesis penelitian diajukan berdasarkan kerangka ini yaitu CR, DER, dan ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham baik secara parsial maupun simultan. Nah, selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian di sini adalah kuantitatif asosiatif dengan pendekatan studi kasus ditinjau dari perspektif syariah. Terus waktu dan tempatnya di sini adalah saya memerlukan waktu selama 3 bulan menggunakan data sekunder resmi dari BEI yaitu dari periode 2020 sampai dengan 2023. Terus subjek dan objek penelitian saya ini adalah subjeknya perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020 sampai dengan 2023. Terus objeknya di sini adalah CR, DER, dan ROE. Terus populasi dan sampel. Populasi saya di sini adalah menggunakan 20 perusahaan manufaktur dengan sampel 13 perusahaan dengan purpose sampling. Selanjutnya adalah teknik analisis data dan uji hipotesis. Nah, yang pertama itu ada analisis statistik deskriptif. Nah, analisis ini memberikan informasi karakteristik variabel penelitian. Terus yang kedua ada uji asumsi klasik. Nah, normalitas, multikoleralitas, heterokedasitas, dan autokolerasi untuk validitas regresi. Terus yang ketiga ada regresi linear berganda. Nah, yaitu menguji pengaruh CR, DER, dan ROE terhadap harga saham. Terus yang terakhir di sini ada uji hipotesis T, F, dan R kuadrat. Nah, di sini untuk menguji pengaruh parsial, simultan, dan koefisien determinasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada guru pembimbing dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.